Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifatul Mutia Lutfah, kelas 12 IPS 2. Saya akan membaca materi bab 2 yang berjudul Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk Menjamin Keadilan dan Perdamaian. 1. Konsep perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 2. Konsep penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut Soeharjo Sukanto, faktor-faktor yang mengaruhi penegakan hukum sebagai berikut. 1. Faktor hukumnya sendiri. 2. Faktor penegak hukum. Macam-macam perlindungan dan penegakan. Adanya perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum, instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Berikut beberapa adapun contoh perlindungan hukum yang sering terdengar masyarakat. 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen. 2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual atau haki. 3. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak terhadap yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. 1. Pasal 27 ayat 1. 2. Pasal 20D ayat 1. Pasal 28 ayat 5. Pasal 30 ayat 4. Pasal 24 ayat 1. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Berikut beberapa arti penting perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan. 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Pengertian keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara peran lembaga penegak hukum. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban manusia, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntunan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Advokat adalah orang yang berfungsi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Hakikat pelanggaran hukum ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain. Seperti tidak pakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam pengendaraan, dan sebagainya. Macam-macam saksi pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajiban dalam memaksa ditaatinya suatu hukum. Di Indonesia ada 3 sanksi hukum yang dikenal, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan suara administratif. Perilaku tidak taat dan patuh pada hukum. 1. Lingkungan keluarga. Adapun contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga
sebagai berikut. 1. Tidak menghormati anggota keluarga, mengabaikan nasihat. B. Lingkungan sekolah. 1. Terlambat datang ke sekolah. 2. Tidak masuk sekolah tanpa izin. 3. Lingkungan masyarakat. 1. Tidak patuh terhadap peraturan yang diterapkan. 2. Tidak menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenteraman. 4. Sikap berbangsa dan bernegara. 1. Tidak memiliki KTP. 2. Tidak memiliki SIM ketika berkendara. 3. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 4. Sikap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun ciri-ciri orang berlaku sesuai dengan hukum akan tampak dalam perbuatan berikut. 1. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 2. Tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Disenangi masyarakat, mencerminkan sikap patuh pada hukum, menciptakan kesadaran hidup. Dilihat di berbagai lingkungan kehidupan, perbuatan yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum sebagai berikut. 1. Lingkungan keluarga. Patuh terhadap orang tua, menghormati seluruh anggota keluarga. B. Lingkungan sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah, mengerjakan tugas dengan baik. 3. Lingkungan masyarakat. 1. Menghormati tetangga sekitar. 2. Ikut serta dalam kegiatan di masyarakat. Lingkungan berbangsa dan bernegara. 1. Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat waktu, menjaga nama baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.